Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita mau belajar PPKN untuk kelas 1 tema 6. Ini di subtema 1, lingkungan rumahku. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengenai aturan menjaga kebersihan rumah. Di buku adik-adik ini ada di halaman 4 sampai dengan 6 ya. Jangan lupa dukung terus channel Kak Rina dengan klik subscribe dan loncengnya, like dan share juga ke teman-teman, supaya Kak Rina bisa memberikan video-video terbaru terus. Nah, supaya kita bisa saling berkenalan, adik-adik boleh juga tuliskan di kolom komentar asal sekolah dan dari kota mana, ya. Kita bahas tujuan pembelajaran kita dulu yuk adik-adik. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, adik-adik mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Kemudian, melalui kegiatan wawancara, adik-adik mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Kita mulai yuk adik-adik. Jangan lupa dibuka bukunya di halaman 4 ya. Nah, yuk kita amati gambar berikut ini dan bandingkan. Ada rumah A dan rumah B. Coba kita lihat di sini, aduh rumah A-nya kok ini banyak sampahnya ya adik-adik. Ya, ada sampah berserakan di sini. Nah, coba menurut adik-adik, ini rumah yang mana yang lebih nyaman untuk ditinggali? Yang A atau yang B? Tentu yang B ya adik-adik. Kenapa? Karena bersih dan sehat ya, jadi pasti lebih nyaman untuk ditinggali. Kalau kotor begini sih Karina juga nggak mau pastinya, apalagi adik-adik ya. Kita lanjut yuk untuk berdiskusi. Nah, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kemudian nanti kita jawab. Yuk kita jawab ya. Karina sudah siapkan di sini jawabannya. Menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Kenapa ya adik-adik? Karena rumah kedua atau rumah yang ini, yang B, bersih dan terawat sehingga nyaman untuk ditinggali. Ya. Jadi lebih bersih, tidak ada sampah berserakan di halaman depannya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Coba adik-adik lihat, kalau di rumah yang B ini ada tempat sampah. Tempat sampah ini biasanya sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, dimana harusnya kalau ada sampah itu kita memasukkan ke sini. Tapi mungkin kalau ada orang lewat membuang sembarangan, berarti kita yang harus menyapu halaman. Sampahnya nanti dikumpulkan di tempat sampah ini. Nah, kalau yang A, ini tempat sampahnya rusak, jatuh, jadi berceceran. Dan banyak sampah-sampah di sini nih adik-adik ya. Nah, adik-adik berarti apa yang bisa kita lakukan supaya rumah A menjadi bersih? Yaitu rajin menyapu halaman dan merawat tempat sampah yang sudah disediakan. Ya, jadi supaya gambarnya nanti akan seperti ini atau lingkungannya menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Nah, kewajiban kita terhadap rumah yang kita tinggali adalah rajin membersihkan rumah adik-adik. Dan juga tidak hanya area rumah saja, tapi halaman sekitarnya juga. Seperti contoh di gambar A, ini sampah-sampahnya sebetulnya ada di depan rumah, tetapi tetap mengganggu pemandangan dan kesehatan juga. Ya, dan pastinya kalau banyak sampah menjadi bau, kemudian kotor dan tidak enak dilihat. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, maka suasana rumah jadi tidak nyaman. Nah, berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan.
Kemudian tuliskan hasil wawancara kamu di tabel di bawah ini. Nah, ini nanti kita diminta untuk mengisi hasil dari wawancara ya adik-adik. Karina contohkan ya di sini jawabannya ketika kita wawancara mungkin akan seperti ini. Contohnya di sini ada aturan agar kebersihan rumah terjaga. Contoh dari bukunya nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Lalu Karina contohkan yang kedua, menyapu dan mengepel lantai. Kemudian yang ketiga, membersihkan halaman rumah. Yang keempat, membersihkan jendela dan langit-langit rumah. Yang kelima, membersihkan kamar mandi. Ada masih banyak lagi yang bisa kita rawat dari kebersihan rumah. Coba adik-adik lanjutkan ya, boleh sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan atau aturan yang bisa kita buat agar kebersihan rumah terjaga. Itu dia adik-adik video kita untuk kali ini. Jangan lupa diklik subscribe dan loncengnya, like dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!